Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan beberapa contoh yang berkaitan dengan menentukan limit fungsi trigonometri dengan menggunakan metode pemfaktoran. Nah, di sini bisa kita lihat contohnya. Contoh, tentukan nilai dari limit x mendekati 2 dari x kuadrat min 4 dikalikan sin x min 2 per x kuadrat min x min 2 dikuadratkan. Nah, untuk mengerjakan bentuk soal seperti ini, langkah pertama kita coba dulu dengan menggunakan metode substitusi dulu ya. Nah, di sini saya tulis lagi soalnya, limit x mendekati 2 dari x kuadrat min 4 dikalikan sin x min 2 per x kuadrat min x min 2 dikuadratkan. Nah, cara pertama kita coba dulu menggunakan metode substitusi ya. Berarti ini x-nya kita ganti dengan 2 dari fungsi limitnya. Nah, di sini bisa kita tulis x-nya diganti 2, maka x kuadrat menjadi 2 kuadrat karena x-nya diganti dengan 2. Min 4 dikalikan sin x min 2, x-nya diganti 2, berarti 2 dikurang 2 per x kuadrat, x-nya diganti 2 juga di sini, berarti 2 kuadrat min x, x-nya diganti 2, min 2 dikuadratkan. Nah, langsung kita hitung di sini. 2 kuadrat hasilnya 4 dikurang 4 dikalikan sin 2 dikurang 2 itu 0 per 2 kuadrat itu 4 dikurang 2 dikurang 2 terus dikuadratkan. Maka hasilnya 4 dikurang 4 itu 0 dikali sin 0. Nah, untuk sin 0 ini silahkan lihat dalam tabel sudut istimewa ya. Untuk nilai dari sin 0 itu adalah 0 per 4 dikurang 2, 2 dikurang 2, 0, maka 0 kuadrat. Maka di sini hasilnya 0 dikali 0, 0 per 0 dikuadratkan juga 0. Nah, untuk metode substitusi sendiri, kalau kita pakai di sini menghasilkan 0 per 0. Nah, dalam limit 0 per 0 itu merupakan hasil yang tidak terdefinisi. Maka untuk contoh ini kita gunakan cara lain. Nah, di sini cara yang bisa dipakai yaitu adalah metode pemfaktoran. Kenapa menggunakan metode pemfaktoran? Karena di sini ada pengkuadratan. Jadi kalau ada fungsi yang pangkatnya 2 atau lebih ya, itu biasanya menggunakan metode pemfaktoran. Nah, di sini bisa saya tulis lagi, maka karena tadi dengan menggunakan metode substitusi menghasilkan 0 per 0, maka kita gunakan cara lain. Saya tulis lagi di sini, limit x mendekati 2 dari x kuadrat min 4 dikalikan sin x min 2 per x kuadrat min x min 2 dikuadratkan sama dengan, nah ini berarti ada beberapa bentuk yang harus kita faktorkan terlebih dahulu. Di antaranya di sini untuk pemfaktoran pertama kita lihat yang atas. Di sini ada x kuadrat min 4. Nah, ini adalah bentuk dari selisih 2 kuadrat. Nah, di mana untuk selisih 2 kuadrat ini bentuk umumnya adalah x kuadrat min y kuadrat itu sama dengan x plus y
dikalikan X min Y. Nah, ini bentuk umum untuk selisih 2 kuadrat. Nah, jadi nanti contohnya di sini saya berikan contoh. Misalkan nanti ada soal X kuadrat min 1. Nah, 1 itu merupakan 1 kuadrat. Maka kalau menggunakan pemfaktoran menggunakan selisih 2 kuadrat, itu berubah menjadi X plus 1 dikalikan X min 1. Atau contoh lain misalkan nanti X kuadrat min 4. Nah, 4 ini adalah 2 kuadrat sesuai dengan bentuk umumnya Y kuadrat. X kuadrat min Y kuadrat, bentuknya selalu selisih atau bentuk pengurangan. X kuadrat min 1, 1 adalah 1 kuadrat. X kuadrat min 4, 4 adalah 2 kuadrat. Maka bisa kita tulis X plus 2, X min 2. Atau mungkin nanti ada contoh yang lain lagi, misalnya X kuadrat min 9, di mana 9 itu adalah 3 kuadrat. Maka bisa kita tulis di sini hasilnya untuk pemfaktorannya X plus 3 dikalikan X min 3. Ya. Dan seterusnya. Itulah pemfaktoran dengan menggunakan selisih 2 kuadrat. Nah, jadi nanti untuk yang atas ini berubah menjadi X kuadrat min 4, tadi sudah kita contohkan, berubah menjadi X plus 2 dikalikan X min 2. Nah, bisa kita tulis dulu di sini, masih dalam bentuk limit. Limit X mendekati 2 dari X kuadrat min 4, tadi berubah jadi X plus 2 dikalikan X min 2 dikalikan sin X min 2. Nah, sekarang kita faktorkan bagian bawahnya. Nah, di sini bentuknya X kuadrat min X min 2. Nah, ini kita faktorkan. Nah, untuk cara pemfaktorannya tersendiri, untuk yang bentuk bawah ini X kuadrat min X min 2, untuk pemfaktorannya kita cari dulu perkalian dua bilangan yang kalau dikali hasilnya merupakan konstanta atau angka yang ada di belakang di sini, yaitu min 2. Ya, yang ada di belakang. Kalau dijumlahkan dua angka, kalau dijumlahkan hasilnya angka yang tengah. Nah, di sini ada variabel yang kita ambil hanya koefisiennya saja, berarti min X, berarti koefisiennya karena tidak ditulis dianggapnya berarti min 1. Nah, berarti kita cari nih dua bilangan, kalau dikali hasilnya min 2 yang belakang, kalau ditambah hasilnya yang tengah nih min 1. Nah, di sini bilangan yang dimaksud yaitu karena perkaliannya menghasilkan min, berarti salah satunya harus min atau bilangan negatif. Nah, di sini menghasilkan min 2 dikali 1, min 2 ditambah 1. Kita cek dulu. Min 2 dikali 1, min 2. Min 2 ditambah 1, min 1. Cocok ya? Jadi, untuk X kuadrat min X min 2, itu pemfaktorannya menjadi X dan X, karena X kuadrat ya, maka X-nya 2 kali, dan angkanya yang di sini kita masukkan dari dua angka yang kita peroleh tadi, yaitu min 2 dengan angka 1. Satunya tandanya karena tidak ada, berarti kita tulis tanda plus. Berarti pemfaktorannya menjadi X min 2 dengan X plus 1. Nah, setelah kita faktorkan, kita letakkan di sini nih hasil pemfaktorannya tadi. Nah, yaitu di sini bisa kita tulis X kuadrat min X min 2 sudah kita faktorkan menjadi X min 2 dikalikan X plus 1 dikuadratkan, karena di sini bentuknya masih dikuadratkan. Maka hasilnya limit X mendekati 2. Nah, yang atas kita tulis dulu. Karena yang di bawah di sini masih ada pengkuadratan, harus kita jabarkan dulu yang bawah.
Maka di sini kita tulis X plus 2 dikalikan X min 2 dikali sin X min 2 per, nah karena di sini X min 2 X plus 1 dipangkatkan 2, berarti untuk bentuk yang di dalam kurung siku ini kita kalikan sebanyak 2 kali, berarti kita tulis ulang begitu ya. Jadi di sini X min 2 dikali X plus 1 dikali X min 2 dikali X plus 1. Jadi nulisnya 2 kali. Ya. Nulisnya 2 kali. Nah, kita lanjutkan. Nah, dari sini tinggal kita coret fungsi yang samanya. Dari atas dengan bawah. Nah, ada beberapa bentuk fungsi yang sama. Di antaranya di sini X min 2 bisa kita coret. Karena X min 2 dibagi X min 2 itu hasilnya 1. Terus ada satu lagi di sini sin X min 2 dengan X min 2. Sesuai dengan rumus limit fungsi trigonometri, kalau ada sin sebuah fungsi yang bertemu atau dibagi dengan fungsi itu sendiri, itu juga menghasilkan 1. Jadi sin X min 2 per X min 2 ini juga bisa diartikan hasilnya nanti 1. Jadi untuk sisa hasil limitnya di sini bisa kita tulis limit X mendekati 2 dari X plus 2, kita tulis yang tidak dicoret ya, per, nah di sini yang tidak dicoret hanya X plus 1 dikalikan X plus 1. Nah, untuk sisa limitnya tinggal ini. Nah, selanjutnya tinggal kita substitusi langsung saja atau kita masukkan nilai X ya menjadi 2 dari rumus fungsi yang sudah kita sederhanakan pemfaktorannya tadi. Jadi setelah X-nya diganti 2, X di sini berarti diganti 2, 2 ditambah 2 per X-nya diganti 2, 2 ditambah 1 dikalikan X 2 ditambah 1. Maka hasilnya 2 ditambah 2 yaitu 4 per 2 ditambah 1 itu 3 dikalikan 2 tambah 1 itu juga 3. Maka hasil akhirnya 4 per 3 kali 3 adalah 9. Nah, ini adalah contoh untuk menentukan limit fungsi trigonometri dengan menggunakan metode pemfaktoran. Untuk contoh pertamanya. Nah, sekarang kita beralih untuk contoh berikutnya. Nah, di sini untuk contohnya, contoh yang kedua, contoh tentukan nilai dari limit X mendekati setengah dari X min 1 dikalikan tan 1 min 2X per 2X kuadrat plus X min 1. Nah, di sini untuk cara pertamanya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kita coba dulu cara substitusi ya. Nah, kita gunakan dulu metode substitusi dari soal ini. Nah, jadi di sini soalnya saya tulis lagi, limit X mendekati setengah dari X min 1 dikalikan tan 1 min 2X per 2X kuadrat plus 5X min 3. Nah, di sini langsung kita substitusi, berarti X-nya kita ganti setengah dari fungsi ini, ya. Berarti X-nya di sini kita ganti setengah, maka di sini langsung saja setengah dikurang 1, setengah ini pengganti X, karena di sini X min 1, berarti X-nya diganti setengah, maka setengah dikurang 1, dikalikan tan 1 dikurang 2X, berarti 1 dikurang 2 kali X. X-nya diganti setengah, berarti 2 dikali setengah, ya, per 2X kuadrat, maka 2 dikali X kuadrat. X-nya diganti setengah, berarti setengah dikuadratkan ditambah 5X. X-nya diganti setengah, berarti 5 dikali setengah dikurang 3. Nah, langsung kita hitung.
setengah dikurang 1 itu hasilnya min setengah. Dikalikan tan 1 dikurang 2 kali setengah, berarti 2 kali 1, 2, 2 bagi 2, 1, berarti hasilnya 1 per 2 dikali setengah dipangkatkan 2. Nah, berarti setengah dikali setengah. Berarti 1 kali 1, 1 per 2 kali 2, 4. Berarti 1 per 4. Ditambah 5 kali setengah, nanti saja kita ngitungnya. 5 dikali setengah dikurang 3. Maka selanjutnya di sini bisa kita tulis min setengah tetap karena belum kita hitung nilainya. Dikalikan tan 1 dikurang 1 itu adalah 0 per 2 kali 1 per 4. Nah, 2 kali 1, 2, 2 bagi 4 karena tidak bisa, cukup kita kalikan atasnya saja. 2 kali 1, 2 per 4. Ya, pernya tetap, jadi hanya dikalikan atasnya saja. Ditambah 5 kali setengah, 5 kali 1, 5, 5 bagi 2 karena hasilnya pecahan juga, kita kalikan atasnya saja. 5 kali 1, 5 per pernya tetap 2 dikurang 3. Nah, kita lanjutkan. Nah, di sini min setengah masih kita tulis, belum kita hitung. Dikalikan tan 0. Tan 0 ini kalau kita lihat nilainya di tabel sudut istimewa, ya, untuk nilai tan 0 ini adalah 0 per, nah, di sini karena ada penjumlahan pecahan dengan pengurangan bilangan bulat biasa, jadi caranya kita hitung dulu dengan menyamakan dulu penyebutnya. Nah, di sini untuk pecahannya ada angka 2 per 4, ada pecahan 2 per 4 dengan 5 per 2. Cukup kita ambil penyebutnya saja yang kita cari KPK-nya. 4 dengan 2, KPK-nya adalah 4. Atau angka yang bisa dibagi 4 sama angka yang bisa dibagi 2. 4 bisa dibagi 4, 4 bisa dibagi 2. Nah, atau KPK dari 4 dan 2 adalah 4. Ya, langsung kita hitung. 4 dibagi 4 dapat 1, 1 dikali 2 dapat 2. Ditambah 4 dibagi 2 dapat 2. 2 kali 5 dapat 10 dikurang. Nah, karena di sini bilangan bulat biasa, jadi tidak kita bagi dulu, jadi langsung kita kali. 4 kali 3 yaitu 12. Maka selanjutnya hasilnya min setengah kali 0 hasilnya 0 per 2 ditambah 10 itu 12. 12 dikurangi 12 itu adalah 0 per 4. Ya, maka hasilnya di sini 0 per 0 dibagi 4 itu hasilnya 0. Jadi untuk hasilnya dengan menggunakan metode substitusi untuk soal ini menghasilkan 0 per 0. Berarti cara yang bisa kita pakai selanjutnya yaitu dengan menggunakan metode pemfaktoran. Kenapa dengan menggunakan metode pemfaktoran? Karena di sini ada bentuk fungsi yang berbentuk pengkuadratan, ya, atau berbentuk polinomial, ya, atau suku banyak. Suku banyak itu yang pangkatnya lebih dari 1. Jadi maka karena tadi dengan menggunakan metode substitusi menghasilkan 0 per 0, maka di sini bisa kita tulis langkah selanjutnya. Saya tulis dulu soalnya. Limit X mendekati setengah dari X min 1 dikalikan tan 1 min 2X per 2X kuadrat plus 5X min 3, ya, sama dengan, nah, berarti untuk yang atasnya tidak ada yang bisa kita faktorkan, jadi cukup yang bawah saja nih yang kita faktorkan. Nah, ini untuk yang bawah kita faktorkan terlebih dahulu. Di situ bisa saya tulis 2x kuadrat plus 5x min 3. Nah, kita faktorkan. Cara pemfaktorannya langkah pertama, karena di sini depannya ada angkanya, kita kalikan dulu. Kalau bentuk pemfaktoran yang sebelumnya, yang contoh sebelumnya, itu tidak perlu dikalikan karena tidak ada angka atau angkanya hanya 1 di depan.
Kalau angkanya tidak ada atau dianggapnya 1, itu langsung aja kita cari perkalian dua bilangannya menghasilkan belakang. Kalau dijumlahkan hasilnya tengah. Tapi kalau ada angkanya, kita kalikan dulu di sini. 2 dikali min 3 hasilnya min 6. Nah, setelah dikalikan baru kita cari. Cari perkalian dua bilangan, kalau dikali hasilnya min 6, hasil perkalian depan dengan belakang. Kalau dijumlahkan menghasilkan bagian tengah. Di sini adalah plus 5, berarti cukup kita tulis 5 saja. Nah, sekarang tinggal kita cari nih. Perkalian dua bilangan, kalau dikali hasilnya min 6, kalau dijumlah hasilnya 5. Ya. Kalau di sini tidak ada angkanya, cukup kalau dikali hasilnya belakang ditambah hasil yang tengah. Tapi kalau ada angkanya harus kita kalikan terlebih dahulu. Nah, di sini karena perkaliannya menghasilkan min, berarti salah satu angkanya nanti berupa bilangan negatif. Nah, di sini untuk hasilnya ketemu min 1 dikali 6. Min 1 ditambah 6. Kita cek dulu, min 1 kali 6 hasilnya min 6, betul. Min 1 ditambah 6 hasilnya 5, betul ya. Nah, untuk catatannya, karena di sini ada angkanya 2x kuadrat, muncul nih sesuai dengan rumus pemfaktorannya, muncul 1/2 2x, di sini juga 2x. Kenapa? Karena di sini bentuknya 2x kuadrat. Kalau bentuknya hanya x kuadrat, seperti contoh yang sebelumnya, itu hanya langsung xx, tidak ada 1/1/nya. Nah, tapi kalau ada angkanya 2x kuadrat, muncul 1/2 2x 2x. Angka 2 ini diperoleh dari soal. Nah, jadi nanti misalkan kalau di sini 3x kuadrat, berarti 1/3 3x 3x. Kalau 5x kuadrat, berarti 1/5 5x 5x, dan seterusnya. Terus untuk mengisi kekosongan yang ada di belakang ini, kita masukkan angka yang telah kita peroleh tadi, yaitu min 1 dengan 6. Nah, kita tulis di sini min 1 dengan 6. 6-nya karena tidak ada tandanya berarti kita anggapnya positif. Nah, berarti plus 6 ya. Nah, selanjutnya karena di sini masih ada angka setengah ya. Nah, kita lihat nih di dalam kurung sebelah kiri dan sebelah kanan ada tidak yang bisa dibagi 2. Nah, supaya nanti untuk perhitungannya bisa mempermudah kita dalam perhitungan selanjutnya. Nah, ternyata bisa nih. Untuk kurung yang kedua, angka-angkanya bisa dibagi 2. Nah, berarti kita kalikan aja langsung di sini. Nah, jadi ini setengahnya nanti langsung dikalikan ke sini ya. Jadi ini tetap 2x min 1. Nah, ini kita hitung dengan ini. 2x dikali 1, 2x bagi 2. Atau langsung aja 2 bagi 2 yaitu 1. 1 tidak perlu ditulis, langsung aja x ditambah 6 bagi 2 hasilnya 3. Atau secara konsepnya 6 kali 1, 6, 6 bagi 2, 3. Jadi hasilnya 2x plus 3. Oh maaf, 2x min 1 dan x plus 3. Ya. Selanjutnya, setelah kita ketahui pemfaktorannya di sini, kita lanjutkan lagi untuk pengerjaan limit kita yang di atas. Nah, di sini limit x mendekati setengah dari yang atas, karena tidak ada yang difaktorkan, kita tulis ulang saja. X min 1 dikalikan tan 1 min 2x per, nah, yang bawah kita tulis hasil pemfaktoran kita, yaitu di sini 2x min 1 dengan x plus 3. Nah, kita lihat nih antara bagian atas dengan bagian bawah apakah ada fungsi atau angka yang sama. Nah, ternyata tidak ada. Tapi ada beberapa bentuk yang bisa kita ubah terlebih dahulu. Nah, di sini bisa kita lihat di sini 1 min 2x. Tapi untuk yang bawahnya 2x min 1. Ini sekilas sama tapi beda ya. Sekilas sama tapi sebenarnya beda. Nah, ini salah satunya harus kita ubah dulu bentuknya. Nah, karena di sini berkaitan dengan tan, maka yang kita ubah yang bawah saja. Nah, di sini berubah menjadi limit x mendekati setengah dari x min 1, atasnya tetap kita tulis dulu, dikalikan tan
1 min 2x per, nah untuk yang bawah 2x min 1-nya kita arahkan supaya dia menjadi 1 min 2x, berarti angkanya kita letakkan dulu di depan. Nah, kalau angkanya kita letakkan di depan, berarti di sini angka satunya bernilai negatif. Berarti min 1, 2x-nya karena tidak ada tandanya berarti berupa positif, plus 2x dikalikan x plus 3. Nah, yang belakang tetap ya. Jadi di sini hanya kita rubah saja posisinya. Min 1-nya letakkan di depan, 2x-nya letakkan di belakang. Nah, selanjutnya karena di sini tidak muat, saya garis saja. Nah, di sini di bawah, saya lanjutkan di bawah. Nah, di sini hasilnya limit kita sederhanakan lagi bentuknya. X mendekati setengah dari x min 1 dikalikan tan 1 min 2x per, nah supaya ini menjadi 1 min 2x juga seperti yang atasnya, berarti ini minnya harus kita keluarkan ya. Berarti di sini muncul angka min 1. Fungsi dari min 1 ini supaya mengeluarkan nilai minnya. Nah, berarti kita bagi min 1 dibagi min 1 itu hasilnya 1 karena min dibagi min ya. Plus 2x dibagi min 1 hasilnya min 2x. Nah, jadi kalau kita kalikan ulang di sini min 1 kali 1 itu min 1. Min 1 dikali min 2x jadi plus 2x. Jadi ini bentuk pengubahan yang bisa kita pakai. Dikalikan, belakangnya tetap tidak berubah, yaitu x plus 3. Nah, dari sini bisa kita tulis lagi limit x mendekati setengah dari x min 1 dikalikan tan 1 min 2x per min 1 dikalikan 1 min 2x dikali x plus 3. Oh, ini saya tulis ulang ya. Nah, dari sini bisa kita lihat antara 1 min 2x dengan 1 min 2x ini udah sama. Jadi sesuai dengan rumus limit fungsi trigonometri, ini bisa langsung kita sederhanakan. Jadi tan 1 min 2x dengan 1 min 2x itu bisa kita bagi, akan menghasilkan nilai 1. Nah, sisanya untuk hasil yang tidak kita coret bisa kita tulis di sini limit x mendekati setengah dari di sini yang tidak dicoret yaitu x min 1 per di sini min 1 dikalikan x plus 3. Nah, ini saya ke ataskan supaya muat. Nah, selanjutnya setelah ketemu bentuk seperti ini, nah tinggal kita substitusikan lagi nih. X-nya kita ganti dengan setengah ya. Maka hasilnya di sini x-nya diganti setengah, berarti setengah dikurang 1 karena x min 1, x-nya diganti setengah per min 1 tetap. Ini berarti setengah ditambah 3. Nah, maka hasilnya di sini, nah ini kita kalikan dulu ke dalam supaya perhitungannya nanti lebih mudah. Setengah dikurang 1 per min 1 kali setengah itu min setengah. Min 1 dikali plus 3 berarti min 3 ya. Nah, min 1 kali setengah min setengah, min 1 kali plus 3. Nah, ini perkalian pelangi ya. Nah, min 1 kali plus 3 berarti min 3. Nah, supaya lebih memudahkan lagi ini perhitungan pecahan, kita kalikan saja dengan KPK dari penyebut yang ada di pecahannya. Nah, di sini ada 2 kan ya. Berarti kita kalikan 2 aja supaya lebih memudahkan dalam perhitungan. Langsung aja kita kalikan. 2 kali 1, 2. 2 bagi 2 hasilnya 1 dikurang. Nah, karena angka biasa langsung dikalikan saja. 2 dikurangi 1 2 dikali 1 itu 2 per min ya. 2 dikali min 1 min 2, min 2 bagi 2 itu min 1. Saya ulang. 2 dikali 1 itu 2. 2 bagi 2 itu 1 karena di sini min berarti min 1
dikurang 2 kali 3 itu hasilnya 6. Nah, maka hasil akhirnya di sini bisa kita tulis 1 dikurangi 2 itu min 1 per min 1 dikurangi 6 itu min 7. Nah, jadi untuk penyederhanaannya bisa kita tulis min ketemu min, hasilnya plus, hasil akhirnya adalah 1 per 7. Nah, itulah beberapa contoh yang berkaitan dengan menentukan limit fungsi trigonometri dengan menggunakan metode pemfaktoran. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.